Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman batin, apa yang saya lihat, saya rasakan tentang kejadian yang viral baru-baru ini, yaitu dengan tenggelamnya Eril atau anak daripada Bapak Ridwan. Jadi saya ingin memaparkan sedikit apa yang saya ketahui. Jadi pada minggu tadi, tepat hari Jumat hari ini Jumat, saya mencoba untuk melihat sekilas tentang di mana sih keberadaan anak tersebut. Ternyata yang saya lihat adalah bahwasanya si Eril tadi memang terseret ketika dia terjun ke tengah. Dia terseret tetapi di bagian ujung sungai itu. Jadi bukan kembali tapi ke seberang sungai, terseret dengan begitu cepat. Saya tidak berani masuk ke dalam itu sungai karena saya merasa arusnya sangat deras. Berbeda dengan kasus yang sebelumnya pernah terjadi juga, yaitu tenggelamnya kapal KRI Nanggala itu. Nah, itu dulu juga saya pernah sempat melacak keberadaannya, dan itu videonya saya buat 1 hari 2 hari sebelum ditemukannya bangkai kapal tersebut. Kalau yang itu kasusnya agak berbeda ya. Waktu itu lautnya sedang damai-damai saja, tetapi ketika saya masuk ke dalam laut yang di atasnya tergenang minyak atau bensin, setelah menempuh 400 meter ke dalam, itu sudah mulai timbul arus yang deras yang menopang ke arah belakang, ke arah dermaga. Jadi waktu itu saya katakan silakan mencari itu. Setelah dari gundukan atau tempat minyak tadi tergenang, mundurlah beberapa ratus meter ke arah dermaga. Itu dulu yang saya pernah sampaikan di video sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu, karena beberapa hari kemudian belum ada terdapat berita yang jelas, maksudnya belum ada kabar bahwa anak beliau ditemukan, akhirnya saya berinisiatif lagi untuk melihat, mencari Setelah maghrib saya coba cek gitu, berangkat ke situ secara batin, dan ketika sampai di tempat itu memang hawanya hawa dingin hawa dingin malam, dingin yang masuk ke dalam tubuh itu luar biasa, karena memang hawa sungai hawa malam. Ketika sampai di situ, saya cermati dengan baik. Ternyata di situ saya melihat ada batu gede, batu gede bulat. Nah, disitulah jasad Eril tadi tersangkut. Jadi tetap posisinya itu bukan di tengah, bukan di tepi sini, tapi di tepi sana, dari arah dia terjun dan mengikuti arus sungai. Nah, ketika tersangkut itu, saya melihat di belakang batu itu seperti ada alam lain teman-teman. Jadi kalau saya berpendapat bahwa sungai itu juga termasuk ada jalur gaib tapi di tepi sebelah sana, bukan di sebelah sini atau di tengahnya. Itu masih tidak masuk ke alam sebelah mereka. Jadi di situ saya melihat bahwasanya tubuh atau jasad Eril itu tersangkut di tengah-tengah posisinya. Jadi ketika misalkan kadar air segini, batunya di sini, maka tubuh Eril itu berada di tengah. Jadi tidak ke bawah, tidak ke atas. Karena saking derasnya arus tadi sehingga menopang dan tidak bisa jasad Eril ini ke bawah atau ke atas atau ke samping, karena tertekan terus oleh arus sehingga tertopanglah tubuhnya di batu yang besar tadi. Nah, jika seandainya Eril tadi terbentur ke atas, bisa saja Eril itu masuk ke alam sebelah dan makin sulit untuk ditemukan. Jadi ketika saya lihat itu, di 1 jengkal dari tubuhnya itu seperti ada dinding, seperti dinding gaib gitu teman-teman ya. Yang mungkin inilah yang menjadi penyebab
ketika tim penjaga atau pencari jasad Ariel itu tidak menemukan jasadnya, karena saya merasa ada yang menutup dinding 1 jengkal dari tubuh si Ariel tadi, seperti ada yang menutupin. Padahal saya lihat di situ ada saja petugas yang mencari jasad Ariel yang lewat di situ, tetapi tidak melihat. Nah, setelah itu saya ingin pergi ya, ingin pulang karena saya hanya ingin mencari informasi waktu itu. Tiba-tiba dari belakang saya itu ada seekor naga yang lumayan besar yang mau mengusir kami. Begitu, mengusir kami. Tapi kami memang sudah hanya sebatas itu yang ingin kami lakukan. Jadi itu tidak ada sejenis pertarungan, itu tidak ada ya. Nah, setelah tahu itu ya saya pulang. Nah, jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa ada sebagian ya daripada sungai di Swiss itu yang merupakan jalur atau jalan ke alam gaib, alam sebelah, dan penghuninya mungkin bisa saja naga yang mengusir kami tadi. Dan di situ kondisi tuh jasad Ariel sudah sangat memucat ya, putih, karena memang sudah lama juga di situ ya. Nah, itulah dulu sekilas balik ya, karena ini jasadnya sudah ditemukan. Barangkali ada dari kawanan yang lain yang membantu agar Ariel tadi dapat dikeluarkan daripada dinding yang mendindingi tubuhnya yang 1 jengkal yang saya katakan tadi. Itu dulu sekilas balik yang dapat saya sampaikan tentang pandangan batin saya tentang keberadaan Ariel yang sebelum ditemukan. Hanya sekedar informasi, karena alhamdulillah jasadnya sudah ditemukan dan semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.